Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Semakin bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Mas Bedu, Ya, Mustalifah, Ipe pengen cerita. aku pengen bobo. Cerita bobo. Nih, Mas Bedu sama Kakak Nabawi pernah ikut judi online gak sih? Astagfirullahaladzim. Baru niat. Hah? Mas Agus baru niat katanya. Lihat. Lihat. Nah, ini Judi online. Iya, judi online. Jadi Ipa tuh lagi kesel banget. Ipa ada teman. Dia ikut judi online. Terus kabur. Judi online. Online. Judi online. Online. Dia kabur ke rumah Ipe. Nah, dia katanya kabur karena dikejar-kejar sama rentenir. Jadi rentenir. Jadi banyak utangnya Mas Bedu, dikejar-kejar gitu. Yeah. Dicatat pakai pulpen. Dicatat. Bener pulpen, kalau kamu maksudnya pulpen. Ya pulpen. Pakai pulpen. Terus? Nah, tapi dia kaburnya ke rumah Ipe. 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 Ipe bener pakai E. Ipe. Terus? Nah, itu Ipa keselnya, boleh nggak sih Ipe usir gitu? Takut nggak gitu? Dosa nggak kalau Ipe usir teman itu? Udah, rumah-rumah Ipe. Iya, cuma Mau diusir, mau disisir, terserah. Rumah Ipe, Bedu mah nggak kalau masalah dosa. Kalau judinya dosa, iya tahu Bedu. Tapi nggak tahu deh. Kalau tempat Ipe ke rumah Ipe, terus Ipe usir, dosa apa enggaknya Bedu nggak tahu. Cuma dia tuh keselnya dia mencantumkan nomor Ipe juga. Oh, berarti itu kerabat yang bisa dihubungi ya? Kerabat yang bisa dihubungi ada nomor saya, jadi kadang dihubungi ke saya juga gitu, nyusahin. Waalaikumsalam. Siapa yang dihubungi Ipe? Ini mah. Yang bisa dihubungi siapa? Ipe Dihubungin menjadi sama siapa? nomor penjamin dari temannya ketika temannya terlilit hutang akibat judi online. Bukan. Setahu Mamah, bukan hanya Ipe yang terjamin. Banyak sekali di HP Mamah orang nagih. Duh, Kok beneran? Jadi katanya pernah nggak ada kaitan sekarang sama mama? siapa yang nomor HP-nya di HP kita itu semua ketagih. Aneh kan? Ya, Gua juga kenal enggak, ujuk-ujuk begini. Cantumin nomor mama. Ditagih. Tolong bilangin si Anu hutangnya sekian bulan belum dibayar. Ya. Siapa kagak tahu kita. Gitu. Semua yang ada nomor telepon Betul, itu orang tersebut kebetulan ada nomor mama Jadi disebar tuh. ganggu, bikin emosi juga. Ampun. Malu-maluin kan? Itu akibat dari judi online. judi online atau juga Judi apapun. Judi apapun. Jadi Gara-gara judul kita judi. hari ini naon? judi Gara-gara judi. Gara-gara judi. Gara-gara judi. Baik, mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allah. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Gara-gara Judi. tet. Tuh kagak tet lu mah. Balik-balik deui. Gara-gara judi. Nah, itu. Main janji. Enak mah irama kan begitu. Kalau nggak ada tetnya bukan judi. Jadi begini, kita sebagai manusia hidup di alam dunia menyukai, mencintai, menginginkan kekayaan normal, fitrah. Sunatullah, bawaan manusia suka dengan kekayaan. Mencari harta, mencari kekayaan. Cuman, ini yang harus ditekankan. Cuman, Allah mengatakan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Apa manfaat judi? Misalnya dalam tanda kutip. Ada orang bermain judi. Menang. Wah, hartanya melimpah ruah. Kemudian duitnya banyak buat keluarga, buat dirinya, bikin rumah dan seterusnya. Tapi ternyata kata Allah, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya ada hanya untuk sesaat. Makanya akhirnya Allah melarang
yang namanya judi. Anda lihat Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal hamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum min amali syaitan." Hai orang yang beriman, sesungguhnya yang namanya khamar, yang namanya judi, kemudian yang namanya mengundi nasib dengan panah itu adalah perbuatan setan. Nah, kalau perbuatan setan yang terkutuk artinya kita menjauhinya, artinya diharamkan oleh Allah. Kenapa? Punten. Kita ini yang namanya maisir, yang namanya judi apa sih? Taruhan. Taruhan dengan apa saja? Yang namanya judi, yang namanya taruhan, ada orang yang untung, ada orang yang rugi. Bener apa bener? Betul. Selalu ada. Apa sih hikmah dilarangnya judi oleh Allah? Dikatakan, satu. Kita ini manusia hidup di alam dunia harus bekerja. Kerja nggak kita? Kerja mah. Wa qul ya'malu fasalamualaikum warahmatullahi mu'minun. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman akan menilai bagaimana hasil kerjaan kalian. Kerja. Karena orang yang bergerak, yang bekerja diberikan rezeki oleh Allah untuk menghidupi kebutuhan hidupnya di alam dunia. Bekerja. Kita bekerja, keluar tenaga, keluar waktu, diupahin oleh tempat kita kerja. Betul? Betul. Sementara kalau orang berjudi, dia bukan bekerja, tapi berharap. Berangan-angan. Mudah-mudahan menang. Mudah-mudahan menang. Mudah-mudahan si anu kalah. Mudah-mudahan menangnya banyak. Jadi berangan-angan. Rezeki yang dia peroleh bukan hasil pekerjaan dia yang halal, tapi hasil angan-angan. Ini hikmah yang pertama. Karena berdua sama Ipah sudah berdiri, silakan. Oh baik. Aku tahu kodenya. Sok. Setelah ini kita lanjutkan lagi ya, ngebahas tentang judi. Tet. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede. Salawatullahi alaihi wasallam. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Judi. Kalau misalnya ada orang, misal kerabat gitu ya Maya, dia melakukan perjudian gitu, terus utangnya di mana-mana, terus rentenirnya itu datang ke rumah, nih kakak kamu punya utang segala macam-macam kayak gini, tapi kita saudara kayak, ya udah sih itu utang kakak saya, kenapa saya yang Libatkan uang gitu. Oke. Mama rasa sebelum menjawab pertanyaan Ipah, Mama kan belum tuntas beberapa berdiri dulu. Iya. Oh iya. Apa sih yang membuat taruhan itu dulu ya. Yang membuat orang taruhan bisa dengan kartu, bisa dengan domino, bisa dengan dadu, bisa dengan anak panah, atau tebak-tebakan angka, atau karena permainan. Misalnya permainan lomba lari, lomba balap karung, lomba main kuda, ya. lomba pancol, atau gara-gara tinju, bola, pilkada, siapa yang menang? Kepala desa. Ya. Siapa yang menang jadi bupati? Yang lahir cowok apa cewek nih ditaruhin juga kadang-kadang mah. Yang namanya itulah jenis-jenis taruhan. Selama ada orang yang diuntungkan, dirugikan, maka itu hukumnya haram dan itu adalah judi. Agus belum tet. Dan itu adalah judi. Hati-hati. Orang yang berjudi itu selalu setiap saat harap-harap cemas. Mudah-mudahan menang. Kalau dia menang, apalagi besar, dia semakin tamak. Besok main lagi, besok main lagi, besok main lagi. Tapi kalau dia kalah, dia berusaha, saya besok harus main lagi untuk ngambil duit yang kemarin hilang. Akhirnya tidak hilang keinginan berjudi, terus-menerus. Terus-menerus, main terus. Kayak ketagihan. Canduannya. Kemudian apalagi? Yang namanya orang yang berjudi biasanya karena dia pengen menang, pengen mencelakai musuhnya. Mudah-mudahan dia kalah. Bisa berbuat berbagai cara mereka lakukan agar saya yang menang, dia yang kalah. Kadang-kadang kalau lihat di film ada jokinya segala kan. Iya benar. Masya Allah. Saling mencelakai. Di sini adalah tempat awalnya ada permusuhan. Saling bunuh, saling jegal dan seterusnya. Gara-gara judi. Masya Allah, bahaya. Bahaya. Kalau seandainya orang tadi
kehabisan modal judinya, dia akan berusaha, bekerja sedemikian rupa mencari modal, bahkan dengan cara yang haram sekalipun. Lihat di sinetron, bininya pakai rantai, tarik. Ambil, tarik. Tabungan anaknya, ambil. Bobo. Gak mikir, yang penting gua punya modal buat usaha. Apalagi hikmah dilarangnya oleh Allah judi. Kalau dia seorang kaya, bisa miskin sesaat. Taruhan, mobilnya udah habis, kebunnya udah habis, tokonya udah nggak ada, tinggal rumah satu-satunya. Anak bininya di situ, saking pengen judi dipertaruhkan. Kalau saya kalah, rumah saya buat sebagai jaminannya. Ternyata dia kalah. Berat. Bisa jadi frustasi, bisa hilang akal, bisa gila. Hati-hati. Bunuh diri. Sekarang, kalau seandainya orang ini punya pekerjaan tetap, misalnya, ini mah yang Mama tahu, karena banyak istri yang pada ngadu. Ya. Mama, saya kesel sama suami saya. Tiap habis gajian PNS suaminya. Itu pulangnya malam. Ntar kadang-kadang kuyu. Ternyata uang gajinya dibawa ke meja judi. Tet. Habis judi ternyata dia kalah. Duit yang aturan buat menghidupi anak bininya 1 bulan sampai Langsung bulan habis. berikutnya habis. Artinya tanggung jawab dia hilang. Makanya Allah mengharamkan berjudi. Nggak ada teknik. Hati-hati, baru sekarang Nah. Ipah. Ya. Tadi Ipah nanya, Ya. apa nanya kamu? Tapi sebelum IP mah masih nyambung sedikit aja deh, mah. Kalau judi nilainya kecil-kecilan mah. Cuma buat hiburan, buat ketawa-ketawa aja gitu, Iya, Bu, mah. jujur. Mau kecil, mau gede, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Misalnya nongkrong di Siskambing, main judi misalnya. Seribuan. Nah, Seribuan. seribuan. Lama-lama 5.000, lama-lama 10.000, setan terus. Jangan memulai yang kecil, nanti jadi besar. Bukankah kalau ngitung gak ujuk-ujuk 9, 10? 1, 2, 3, baru 9, 10. Makanya jangan berani melangkah ke tempat yang dilarang oleh Allah. Tetap hukumnya haram. Haram. Oke, Mas Baik. Alifah. Nah, kalau misalnya ada kerabat punya utang gitu mah karena gara-gara Gara-gara judi. judi. Kita sebagai keluarga boleh nggak mak cuek aja atau masa bodoh aja terserah gitu. Kewajiban kita nasehatin. Itu dilarang, itu haram, jangan melakukan itu, mendekatinya pun jangan. Kalau ada apa-apa, tanggung sendiri. Tapi itu terus-menerus sampai dia sadar tentang kewajibannya. Kalau dia punya utang gara-gara judi, kita tidak ada kewajiban. Makanya kalau dia misalnya punya utang, punten nih, Ya, yang Mak. pertanyaan Ipah. Banyak belakangan ini, emaknya. Yang anaknya gara-gara judi online, apa namanya tuh? Oke. Yang di HP tuh. Oh, judi online, poker. Poker. Agak ngerti lah mamahnya. Caknya kan mamanya seumur mamah juga. Jadi nggak tahu ceritanya. Cuma dari HP dia bilang. Itu ada yang utang sampai 600 juta. Ya, Astagfirullah. astagfirullahaladzim. Banyak banget. Ada yang utang sampai sekian puluh juta dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ini nyata mamah bicara. Makanya Allah haramkan judi. Emaknya punya rumah cuma satu-satunya. Aduh, ya Allah. Orang tuanya udah pensiun. Nagih sekian, nagih sekian, nagih. Kan keder nenek-nenek. Bininya juga nggak tahu menau. Ditanya utang lu berapa? Sekian. Bayangkan rumah yang aturan harga 3 miliar. Saking ditagih orang dia rela 1,5 miliar. Yang penting anak gue selamat tuh hilangnya ibu. Apa nggak nyusahin keluarga? Nyusahin banget. Malu udah tua, bapak lu udah pensiun, udah nggak punya penghasilan. Makanya kalian berpikir dengan ajaran Al-Quran yang mengharamkan judi. Hati-hati. Kalau yang dipertaruhkan bukan uang, harga diri misalkan, mah. Ayo kita main olahraga apa aja lah, pokoknya catur, tenis meja, bulu tangkis, biliar. Yang kalah misalkan push up atau yang kalah Enggak apa? lari-lari. Nah, itu dimulai dengan sedikit. Contoh. Ada lagi nih, Beduk ngomong jadi ingat. Ada yang taruhannya gila. Oh, apa tuh? Kalau gua kalah, lu boleh cobain tuker kunci. Bini gue lu pakai. Astagfirullahaladzim. Ini makanya di pertama push up, lama-lama push up beneran. Hati-hati. Mama nggak bercanda sebagai orang tua dan banyak orang bertanya di antaranya seperti itu. Udah kalau yang dilarang jangan nyerempet selama-lama kecebur lu ke situ. Hati-hati hindari. Awal-awalnya Jadi- push up Jadi janganlah kita bertaruhan udah nggak. Jangan bertaruh dengan apapun, jangan. Makanya jangan coba-coba nyerempet sesuatu yang tidak ada dalam agama. Itu akan membuat kita lalai dengan akidah kita. Baik. Baik, Mah. Oke? Oke, mah. Setelah ini kita lanjutkan lagi ya Mas Bedu, Mama. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah. Mama, Dede.
judi, judi kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nama ini ada pertanyaan dari jamaah di Instagram dari Fitriani. Fitriani. Assalamualaikum, Panggilnya Ma. Lebaran Fitra. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Fitri. Salam. Galau nih, Ma. Ada apa, Fitri? Mau tanya, saudara saya ngundang makan-makan enak, mah. Pas tengah-tengah makan dikasih tahu kalau habis menang judi, makanya ngajak makan-makan. Aduh, Kira-kira enak banget saya tuh. Terus sampai tengah lagi tuh makanan. baru ngomong lagi. Kira-kira saya juga ikut dosa nggak, mah, karena makan dari uang haram itu? Saya lagi menyusui juga, mah. Apa dalam darah bayi saya mengalir uang haram? Mohon pencerahannya, mah. Gara-gara judi. La yu'ahidukumullahu billagwi fi aimanikum walaki yu'ahidukum bima kasabat qulubukum. Al-Baqarah 225. Kalau kamu tidak berdosa, kalau dikerjakan dengan tanganmu, yang dosa dengan hatimu. Kalau kita dari awal sampai akhir, dengerin ya. Kalau dari awal sampai akhir tidak tahu bahwa itu hasil judi, kita tidak berdosa. Ternyata di tengah-tengah, lu asal tahu aja ya. Lu nikmati sekenyangnya. makan sudah tuh. Kenapa? Kata temennya, barusan gue judi menangnya banyak. Waduh. Makanya gue traktir itu. Ayo makan. Stop anak makan. Kalau bisa yang di mulut logok-logok pakai telunjuk, muntahkan karena haram. Apalagi Anda lagi hamil, maka bisa mempengaruhi bayi Anda. Hati-hati. Hati-hati. Haram. Makanya lebih baik kalau kita nggak tahu amat dia tukang judi atau apa mah, mendingan menghindar. Mamah maaf dalam tanda kutip, banyak suka jamaah. Mamah makan dong di sini, makan di sini. Gue lebih baik menghindar, rumah gue juga mesti kenyang makanan. Masih Karena banyak ya, takut. mah. Karena pernah ada jamaah mamah. Mamah makan dong, mamah doang yang susah diajak makan. Kalau teman lain pulang ngaji makan. Ternyata dia cerita suatu ketika, Mama kenapa saya sering ngajak makan sama teman-teman? Karena saya senang ngumpulin teman. Kan itu jamaah mama kagak kerja. Duit lu dari mana? Royal amat laki lu. Kata dia, gue ngentit ATM laki gue. Ya. Makanya, apalagi setelah dia, Mama tahu dia ngambil duit lakinya, Mama makin bilang sama jamaah, lu jangan mau diajak makan sama dia. Hati-hati. Jadi ATM lakinya tadi diambil, kan lakinya kaya. Iya, Bang. Diambil gitu. Oh. Kalau lakinya tidur, dia ngambil di ATM sebenarnya. Kan rumahnya ATM. Hati-hati. Hati-hati, Bang. Sama lakinya nggak pernah dihitung, uang duitnya banyak. Walaupun seperti itu, kitanya ikut. Artinya kita ikut kentit. Haram. Hindarkan. Karena daging, darah yang tumbuh dari makanan haram akan menjadi haram di hadapan Allah. Jaga tubuh kita. Bukan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang baik. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hanya yang halal yang thayyib. Hati-hati. Oke. Kalau duit suami bukannya duit istri juga kah, Pak? Tidak. Tidak seperti itu ya, Pak? Duit suami, duit istri. Kecuali Kecuali. kalau suami kaya, ngasih duit banyak nih. Rumah, makanan, pakaian buat kebutuhan udah cukup. Jangan ngambil lagi. Tidak boleh. Nggak boleh ya. Suami punya hak buat ibunya, buat kandungnya, buat fakir miskin, buat dia nyumbang orang lain. Kecuali kalau suaminya kaya, dia pelit, dia boleh ngambil ada hanyanya. Untuk kebutuhan pokok. Bukan buat traktir teman. Salah. Betul. Baik, mah. Nah, setelah ini kita lanjutkan pertanyaan virtual, mah. Iya. Virtual. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya galau, Ma. Di kampung kami ada ronda kampung dan setiap malam kami melakukan permainan gaple, tapi tidak pakai uang. Apakah itu termasuk judi dan berdosakah permainan itu? Seperti pertanyaan IP tadi, mah. Itu doang Ya, pertanyaan. main gaple di pos ronda pas Oke. lagi siskamling. Yang namanya main gaple di pos ronda, di siskamling, di halaman sekolah, dimanapun, saran saya lebih baik hindari. Wal asr. Innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr.
dia rugi. Tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Itulah kenapa waktu dimanfaatkan dengan baik sampai-sampai kita oleh Allah diperintahkan memanfaatkan waktu. Sering sekali Allah dalam Al-Quran bersumpah dengan waktu. Wal fajr, wal lail, wal asri. Saran saya Bapak, tolong siapapun. Saya bukan sok pintar. Karena Anda bertanya kepada saya sesuai pengetahuan saya. Kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan bergerak kecuali ditanya oleh Allah 5 perkara. Kemanakan usiamu? Kemanakan waktumu? Kemanakan waktu mudamu? Dari mana kekayaanmu? Kemanakan kekayaanmu? Dari mana ilmumu? Kemanakan ilmumu? Untuk apa umurmu? Hei, kamu dulu di dunia aja ngapain? Itu main gaple di Siskamling. Sekarang hitung umur kita. Banyakan baca Quran, banyakan berbuat soleh, banyakan main gaple, banyakan buang waktu, banyakan nonton TV. Sementara Islam agama yang seimbang. Punten Bapak, saran saya lebih baik hindari. Atau kalau mungkin, lebih baik kita diskusi. Siskamling berempat, berlima. Satu ngomong, diskusi tentang agama. Nggak ada susah. Kalau kita baca bawah Quran. Diskusi tentang kebaikan. Untuk sosial di masyarakat kita. Itu lebih berguna daripada Anda hanya buang waktu dengan main gaple. Iya. Mah, kalau undian sama judi itu sama gak sih, Mah? Sama. Sama, Mah. Mengundi nasib. Puter rolet. Itu harap-harap cemas nggak? Harap-harap cemas. Ada untung, ada rugi nggak? Ada. Yang diuntungkan, yang dirugikan. Itu adalah taruhan. Itulah yang Allah katakan maisir. Hindari. Kalau kita nggak ikut undian, terus tiba-tiba nama kita menang karena setelah Contoh. Maaf ya, saya tidak menyindir karena baru nanya. Di TV ada acara. Iya, Bang. Kalau kamu mengirim pulsa SMS banyak-banyak ya? SMS banyak-banyak. Dukungan atau apalah gitu. Kemudian dapat 10 juta. Ini judi. Karena kita sudah ngirim SMS. Malah tanya, yang ngirim SMS Anda doang atau banyak orang? Banyak. Ada nggak yang dirugikan? Ada. Kalau nggak dapat, SMS udah kirim sekian banyak kagak dapat. Dia dirugikan. Itulah yang dikatakan maisir. Sekecil apapun tetap judi. Jangan dianggap gampang. ya kalau kita berharap. Kecuali. Ya, Mah. Kita beli kulkas. Kalau beli di toko ini habis 10 juta, dikasih hadiah misalnya sertifikaan, itu boleh. Karena kita yang punya toko udah punya hitungan. Bonus tuh jadinya, Mah, ya. Sekian, itu mah bonus. Bonus. Yang tadi mah bukan bonus. Iya. Kalau kamu ngirim SMS sekian besar, kamu dapat bonus sekian juta. Itu judi. Karena kita yang dapat, orang lain dirugikan. Haram. Kalau ini, ciri bungkusnya kalamat ini, tadi hadiahnya umroh. Beli sebanyak Kalau banyaknya gitu. memang beli bungkusnya, kita kan punya kopinya. Iya. Udah dinikmati. Cuman karena kita belinya banyak, kan tidak dirugikan orang lain. Bisa menguntungkan. Perusahaan, Iya. kan mereka tidak bayar duit buat beli bungkusnya. Wong dikembaliin apa nggak dikembaliin, bungkusnya tetap ada di kita. Ada di kita, betul. Itu boleh. Boleh ya, Bang? Boleh. Oke. Yang tidak boleh, tadi kan pulsa bayar. Pulsa. Kalau bungkusnya, Kita nggak dapat apa-apa ya, ngeluarin pulsa ya, Bang ya. kalau bungkusnya mau dibuang, mau dikirimin, itu urusan dia. Itu yang boleh. Kita dapat kopinya, dapat tehnya, Betul. dapat Beda kan? sabunnya. Ngerti ya Mas Mah? Ngerti. Pintar. Ada yang kita dapatkan soalnya dari itu ya, Mas. Betul. Ya, oke. Betul, Pak? Sama aja berarti waktu itu Ibu pernah ikut ada lomba lari gitu mah, disuruh bayar gitu pertama, tapi nanti di belakang akan diundi, nanti dapat motor, dapat apa gitu. Nah itu judi. Judi, jangan mau. Makanya kita, Robbana ma khalaqta hadza batila. Berpikir pakai akal sehat, pakai otak yang cerdas, ini merugikan orang lain enggak? Ada yang dirugikan enggak? Karena yang namanya taruhan, yang namanya maisir, yang namanya judi, kata Allah dalam Al-Quran, kalau ada orang yang diuntungkan dan dirugikan, itulah judi. Menjanjikan kemenangan ya. Ya, kalau dia menang, pengen terus menang jadi tamak. Kalau dia kalah, pengen terus siapa tahu besok kembali duit gue. Kalau modalnya habis, Masya Allah, Segala dia bisa cara. nyolong, bisa ngerampok. Pengen ketagihan.
Baik mah. Setelah ini kita lanjutkan lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama, Dede. Uang yang papasan karuan di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nama ini masih ada satu pertanyaan dari jamaah animasi sabaraha hiji ge teu naon. gara-gara judi. Dari Leni 1990. Leni 1990. Assalamualaikum Mama Dede. Salam Leni. Galau nih mah. Ada apa Len? Kalau suami judi gara-gara hilap mah, apa boleh istri minta pisah? Soalnya takut keulang lagi mah karena gara-gara judi semua harta habis digadein. Makasih mah. Oke. Kalau memang dia hilap hanya sesaat dan hanya sekilas, kembali lagi. Kalau sampai semua harta digadein, dia bukan hilap, Bang hobi. Oh mah hobi. Nasehatin, kasih tahu inilah kerugiannya. Sampai rela mengorbankan barang yang boleh kita nyicil sekian tahun, begitu ada habis dengan judi. Kalau dia tetap juga bengal seperti itu, kita boleh gugat cerai. Tapi SP di kantor aja 1, 2, 3 dulu. Cuman kalau lihat Leni dia bilang sampai semua harta digadein artinya udah lama. Ya kan? Udah ketagihan itu. Jadi udah ketagihan. Itu udah berat untuk menyembuhkannya. Ini namanya udah penyakit masyarakat. Nah seperti Mama tadi bilang. Kalau ada orang biasa kerja dapat gaji bulanan buat menghidupi anak istri dan keluarganya. Gara-gara judi, habis di meja judi. Kemudian motor digadein, mobil digadein. Misalnya kulkas AC dijual-jualin. Bagaimana kehidupan keluarga? Gara-gara judi, keluarga bisa hancur. Kalau ini yang terjadi, suami Anda dinasihatinya juga dengar. Boleh kita mundur teratur daripada kita ke bawah hancur. Oke. Baik mah. Kalau kita berjudi tapi nggak pakai duit kita mah, orang nyuruh, nih mainin duit gue nih. Gila. Rasul bersabda, kalau ada orang yang bilang kita sembah Lata dan Uzza, orang tadi cukup mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau ada orang, yuk kita judi, ini main judi pakai duit gue, maka dia harus bersedekah. Artinya berat kiparatnya. Hati-hati. Yang ngajakin, yang nyuruh, nih modalnya. Lu aja bodoh disuruh judi, mau aja. Pakai duit gue nih gitu, main gitu. Iya, sama gilanya. Oh. Gelo, sare, gelo kabeh. Eueuh nu ceureg. Kalau seperti itu, datang nonton doang mah. Oke. Nah, Contohnya kayak orang yang membunuh, yang menyiapkan tempat judi, yang menyiapkan mejanya, yang mengantar. nyuguhin minumannya, yang menonton, semuanya terkena dosa. Artinya ada mengizinkan bahwa judi diperbolehkan. kan. Oh, Nah. jadi memang kalau mau nggak boleh nonton berarti kalau gitu ya. Semuanya Bakal yang mengingatkan. tersangkut dengan itu haram. Artinya Anda suka nonton. Iya. Iya apa iya? Kan kita pengen tahu, siapa tuh yang di pos Hansip tuh pada deket Nah, tuh. Iya, tadi kalau ikut Anda itu. Pak RT, kalau Anda Pak RW, kalau ada tokoh masyarakat, Anda ngomong, "Ai, bubar, panggil polisi." Iya. Biar mereka dikasih perhatian. Tangkap. Lakukan dengan tanganmu, atasi dengan mulutmu. Kalau tidak bisa dengan hatimu, itu selemah-lemah iman. Biarin deh, bukan gue ini salah. Lingkungan kita. Boleh jadi kita orang tua tahu halal haram. Anak kita, ponakan kita yang kecil, mereka melihat disangkanya boleh. Maka tercemarilah anak-anak kita. Baik mah. Nama kalau misalnya ada orang gitu mah, dulu suka berjudi terus dia hijrah sudah baik, kembali lagi mah berjudi lagi. Nah itu sebagai keluarga kita harus bagaimana mah dengan Nasihati, narik kembali, makanya yang paling baik pindah lingkungan. Karena boleh jadi dia sudah sadar, begitu ketemu dia lagi, diajak. Dia mungkin awalnya nggak enak, lama-lama ketagihan. Makanya yang paling baik hijrah, berpindah, bersahabat, berlingkungan dengan orang yang lebih baik. Itu yang paling aman. Rasul mengajarkan, orang yang benar beriman kepada Allah tidak akan kejeblos di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Udah ketahuan salah, dia taubat, balik lagi. Itu yang dibenci oleh Allah, artinya ngeledek Allah. Oke. Ini jatuhnya judi apa bukan nih mah? Masukin koin, nukerin duit, dapat koin, masukin ke mesin, dorong, dapat permen jatuh banyak gitu.
Boleh jadi itu cara orang berjual beli buat menarik. Misalnya kita beli teh botol, beli minuman yang manis, harga sekian keluar botol, itu mah jual beli. Cuman penjualnya ngirit biar nggak ngaji pegawai, dipencet, itu boleh jual beli. Yang salah kalau pas nebak nomor sekian yang keluar permennya 100. Nah, itu dia maksudnya. Kalau misalnya pas nebak sekian permennya cuma 5. Kalau nggak ketebak, 0, nggak dapat apa-apa. Itu judi karena ada yang diuntungkan dan dirugikan. Kelihatannya dari wajah Anda pengalaman. Pengalaman. Apa iya? Tempat Pasar permainan malam mah masukin koin. Cek. Sekali lagi Banyak di permainan ada, tapi karena kita sebagai seorang muslim, Allah melihat, malaikat mencatat. Saran saya siapapun kalian, jangan coba-coba. Ini adalah judi. Baiklah kalau gitu jamaah, kita berdoa bersama-sama yuk agar kita terhindar dari yang namanya judi, makan dari hasil judi, karena judi haram hukumnya ya Ma ya. Dan bisa merugikan keluarga semuanya gitu ya. Iya. Rasul mengajarkan, kalau seseorang diberikan makanan, minuman, pakaian dari yang haram, maka daging yang tumbuh dari makanan haram itu membuat mereka masuk neraka. Hati-hati. Hati-hati itu Tanggung dia. jawab dengan anak istri Anda. Jangan sampai kita masuk ke dalam Karena makanan minuman dimakan tumbuh jadi darah daging kita. Ya. Asalnya haram dari hasil judi, maka darah daging ini haram. Semoga kita bisa menghindarinya. Mudah-mudahan kita terhindar dari rezeki yang haram. Amin. Ya, dan kita berdoa mohon kepada Allah agar kita bisa mendapatkan rezeki yang halal dan kita tidak terjebak dalam perjudian apapun bentuknya. Kalau itu judi, mudah-mudahan kita terhindar dari Amin. hal-hal yang berbau judi. Kita berdoa yuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki yang barokah yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami tahu dengan ajaran yang Engkau dan Rasulmu ajarkan kepada kami, agar yang kami makan, yang kami minum, yang kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari halalan thayyibah. Karena kalau tidak halal dan tidak thayyib, itu adalah perbuatan setan, dan kami pun tahu Engkau mengatakan setan musuh yang nyata bagi kami. Di antaranya setan mengajak kami berjudi, mengajak kami minum minuman keras, dan ini membuat kami bermusuhan satu dengan yang lain. Oleh karena itu ya Allah, limpahkan kasih sayang-Mu kepada kami, limpahkan petunjuk-Mu kepada kami, tanamkan dalam dada kami tentang keimanan, tanamkan dalam dada kami mana yang halal, mana yang haram, agar kami menghindari yang haram, mengerjakan hanya yang halal, karena itulah yang akan Engkau terima ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kami, ampun dosa anak turunan kami, karena kami yakin kami pernah berbuat dosa dan salah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, limpahkan kasih sayang-Mu kepada kami, tunjukin kami kepada jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih Ma atas tausiah dan ilmunya. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih. Anda Bawi, terima kasih. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.